fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di One Punch Man manga Dojin chapter 4, kita sudah melihat bagaimana Saitama beradu tinju dengan God yang malah membuat planet Mars hancur. Nah, kali ini di chapter 5 kita akan melihat kelanjutan pertarungan antara dua makhluk level dewa ini. Apakah God bisa memusnahkan Saitama atau malah sebaliknya, Saitama yang justru bisa mengalahkan God? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di chapter sebelumnya kita bisa melihat Genos didatangi oleh suatu makhluk, dan ternyata makhluk yang tiba-tiba muncul ini adalah suatu bentuk cyborg, dan tanpa diduga dia di dalamnya ada Dr. Kuseno. Dr. Kuseno inilah yang selama ini memberikan spare part dan juga memperbaiki tubuh Genos. Dia pun langsung mendekati Genos. Saat itu Genos mengatakan, "Maafkan aku dokter, aku baru saja menghancurkan peralatan baru yang kau berikan padaku sangat cepat." Dr. Kuseno hanya mengatakan, "Tidak apa-apa, yang penting intimu tidak dihancurkan, tidak perlu khawatir. Apa yang terjadi pada bumi lah yang membuat aku khawatir. Bumi telah diterpa oleh getaran yang sangat kuat. Setelah aku menganalisa dengan mesin terbaruku, aku tidak dapat menemukan satupun manusia yang bertahan hidup. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Awalnya aku mengira itu adalah kesalahan yang terjadi pada alatku. Namun setelah ku analisa ulang, hasilnya benar-benar nyata. Seluruh manusia dan hewan musnah. Sepertinya kau berhasil bertahan karena kau adalah cyborg." Genos hanya mengatakan, "Tapi dokter, bagaimana denganmu?" Dr. Kuseno pun mengatakan, "Saat itu aku bersembunyi di bawah tanah, melakukan penelitianku di pangkalan yang dikelilingi oleh radiasi. Aku tidak tahu apakah itu sebabnya aku selamat. Sejak saat itu, aku terus meneliti tentang hal ini. Kupikir aku bisa melakukan sesuatu dengan hadron collider yang dibuat oleh manusia." "Dokter," kata Genos, "tidak ada kejahatan yang tidak dapat Sensei kalahkan." Dr. Kuseno hanya mengatakan, "Aku harap begitu." Di sisi lain, di tempat pertarungan antara Saitama dan juga God, terlihat di sini sebuah asap besar menyelimuti galaksi. Saitama yang berhasil memukul God hanya mengatakan, "Bisakah aku menyerangmu lagi? Ayolah cepat, aku masih harus pulang dan mandi." Ternyata di sini Saitama berhasil menghancurkan tubuh God. Sampai God terlihat hancur berantakan. Saitama hanya bisa melihat God yang mulai membentuk kembali molekul-molekul di tubuhnya. Dan ternyata hal itu membuat God menjadi berukuran yang jauh lebih besar lagi daripada sebelumnya. God pun mencoba menghancurkan Saitama dengan kedua telapak tangannya. Tapi di sini justru malah Saitama terlempar ke dalam dimensi yang lebih tinggi dari dimensi ketiga. Dan Saitama masuk pada dimensi keempat yang lebih tinggi daripada dimensi ketiga. Di sini Saitama hanya bisa melihat bagaimana dia kembali ke masa lalu dan rambutnya pun tumbuh kembali, seolah-olah dia mengalami kemunduran waktu. God pun mengatakan, dalam perangkap ruang waktu 4 dimensi ini, waktu akan terus mundur. Tidak ada makhluk yang pernah melarikan diri dari sini sampai ia menjadi titik atau kematian. Tapi terjadi sesuatu yang di luar dugaan dari God. Ternyata Saitama bisa bertahan, bahkan dia tidak mengalami kemunduran sampai menjadi bayi atau sampai musnah. Di sini God pun berkata, "Tidak mungkin. Seharusnya makhluk biasa akan menghilang dalam sekejap." Tapi di sini Saitama hanya mengatakan, "Aku mengerti. Apa kau sedang bermain Tetris?" Ternyata Saitama menganggap itu hanyalah permainan saja. Di sini Saitama mengatakan, "Dulu saat di rumah King, aku sangat tersiksa dengan game lama ini, sampai membuatku pusing. Akhirnya, aku belajar beberapa trik kecil seperti memusatkan balok di tengah dan lain-lain. Tetapi yang terpenting adalah kecepatan. Kecepatan adalah segalanya." Ternyata Saitama mulai menyadari jika untuk mengalahkan dimensi waktu yang terus mundur, dia harus melawannya dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Di sini Saitama menambahkan, "Meski aku payah dalam game ini, akan lebih baik jika aku melakukannya dengan lebih cepat." Baiklah kalau begitu. Di sini Saitama pun mulai berlari secepat mungkin untuk mengejar God. Dan terlihat di sini, Saitama mulai melihat bayangan-bayangan kubus mulai perlahan sirna. Karena kecepatan Saitama melebihi kecepatan cahaya. Saitama menggunakan kecepatan penuh versi serius. Dan saking cepatnya dia, dalam sekejap Saitama melampaui kecepatan cahaya dan menembus ruang dan waktu. Dan kemudian kembali seperti semula, dalam keadaan ketika dia berambut botak. Ini menandakan Saitama bisa melewati perangkap dimensi keempat dan membuatnya bisa melawan kemunduran waktu dengan mudahnya. Di sini Saitama pun kembali ke tempat semula, dan dalam keadaan kekuatan penuhnya ini,
Saitama terus menghajar God dengan pukulan beruntunnya. Dan ternyata pukulan ini bisa menghancurkan tubuh God menjadi lebih kecil lagi. God pun yang babak belur dan sudah hancur hanya mengatakan, aku hanya perlu jeda antara pukulanmu berkurang 1 milidetik untuk aku bisa memulihkan diri di sudut alam semesta. Dewa itu abadi. Kau, di sini Saitama hanya mengatakan, hei, aku bilang ini sudah berakhir. Ternyata Saitama langsung menyiapkan pukulan terkuat yang pernah dimilikinya untuk menghancurkan God. Dan dengan pukulan yang luar biasa itu, ledakan yang terlihat seperti ledakan galaksi terlihat di alam semesta. Dan itu membuat Saitama bisa mengalahkan God. Saitama pun mengatakan semua berakhir dengan pukulan terakhir. Apakah ini benar-benar akhir dari pertarungan Saitama dengan God? Nanti kita lihat saja di One Punch Man Dojin Manga Chapter 6. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!